Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizca Indah Mustamilinda, NPM 20.1360 dari kelas H Perbandingan Hukum Pidana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perbandingan hukum pidana, yaitu sistem hukum yang ada di dunia. Sebelum kita mengetahui sistem hukum yang ada di dunia, alangkah baiknya kita mengetahui juga apa itu pengertian dari sistem hukum. Menurut Sudikno Mertukusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya. Sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata-kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Kemudian kita masuk ke dalam sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum yang ada di dunia yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu berkembang di negara-negara Eropa. Istilah lain yaitu civil law atau hukum Romawi. Ciri-ciri dari sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu yang pertama, dari prinsip utama atau prinsip dasarnya yaitu prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematif dalam kodifikasi. Kemudian yang kedua, kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Dan yang ketiga, dalam sistem hukum ini terkenal suatu adagium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang. Dengan kata lain, hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang. Jadi dalam hukum Eropa kontinental ini menjunjung tinggi undang-undang. Kemudian ada peran hakim. Peran hakim sini itu hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian yang ketiga, putusan hakim. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sebagaimana jurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum dalam Eropa kontinental ini yang pertama ada undang-undang dibentuk oleh legislatif, yang kedua peraturan-peraturan hukum, dan yang ketiga kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian penggolongannya itu adalah bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Kemudian sistem hukum yang ada di dunia yang kedua yaitu adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini mula-mula berkembang di negara Inggris pada abad 11 dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan lain-lain. Ciri-ciri dari sistem hukum Anglo-Saxon ini yaitu sumber hukumnya yaitu adalah putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan atau yang biasa kita kenal sebagai jurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum. Maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga. Karena pada dasarnya terbentuk kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah putusan pengadilan. Kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi, sebagaimana pada sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah peran hakim. Yang pertama, hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Yang kedua, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru
yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya. Namun, bila ada putusan pengadilan terdahulu, tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari. Hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah case law. Kemudian yang ketiga, ada ciri-ciri dari penggolongannya, yaitu dalam perkembangannya sistem hukum Anglo-Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Kemudian yang kedua, pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum yang ada di dunia yang ketiga adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat adalah istilah aderah yang dikemukakan oleh Snow Hugronch. Ciri-ciri umum dari sistem hukum adat yaitu yang pertama, sumber hukumnya. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Kemudian, sifat hukum adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Kemudian, hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Kemudian, karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Sistem hukum yang ada di dunia yang keempat yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Ciri-ciri umum dari sistem hukum Islam yaitu yang pertama, sumber hukumnya. Sumber hukumnya itu adalah Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, sunnah Nabi atau hadis, yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi SAW. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. Yang keempat ada qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Kemudian sistem hukum yang selanjutnya, sistem hukum yang ada di dunia yang keempat ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sehingga pada sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Kemudian ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis, contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara bekas jajahan Uni Soviet. Sekian dari presentasi saya mengenai sistem hukum yang ada di dunia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.